Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ria dan cara menghindari ria tersebut. Pengertian ria secara bahasa, pengertian ria merupakan istilah yang berasal dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer. Pengertian ria adalah perbuatan yang memperlihatkan suatu baik barang atau perbuatan baik dengan maksud agar dilihat orang lain dan mendapat pujian. Padahal tujuan utamanya dari beramal atau beribadah harus dilakukan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ria adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan oleh niat, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah atau mengurangi pahala. Kebaikan yang didasarkan dengan ria adalah tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ria adalah sikap yang muncul karena kurangnya pemahaman akan tujuan amal dan ibadah yang dilakukan. Ria muncul akibat kurang iman kepada Allah dan hari akhirat serta ketidakjujuran menjalankan perintah agama. Orang yang ria adalah orang yang beribadah karena ingin dianggap orang yang taat pada agama. Jenis ria. Setelah memahami pengertian ria, kita juga perlu mengenal jenis-jenisnya. Dalam Islam, ria terbagi menjadi dua jenis, yaitu ria kholis atau ria perbuatan. Ria kholis adalah jenis ria perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Ria ini juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada ria badan, misalnya memamerkan tubuh langsing dan alasan karena rajin berpuasa. Ria pakaian, misalnya berhijab panjang hanya untuk dianggap sebagai orang alim. Ria ucapan, misalnya ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang yang ingin dipuji. Ria syirik atau ria niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga dilandasi dengan niat agar terdapat perhatian dan pujian dari manusia sekaligus. Di sini juga kita mendapatkan kerugian saat berbuat ria. Pengertian ria adalah sikap yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ria tergolong sebagai orang munafik. Ini sesuai dengan An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, dan apabila mereka kaum munafik berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Beberapa bahaya ria diantaranya adalah menghapus pahala amal kebaikan yang dilakukan. Ria lebih berbahaya daripada fitnah. Menimbulkan kesempitan dalam hidup, jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah. Hilangnya wibawa dan karisma di hadapan orang lain. Hilangnya keimanan, timbul kesengsaraan, bisa mendapat siksa di akhirat. Terjebak dalam kesombongan yang nantinya akan membuat sulit diri sendiri.
Orang yang melakukan riya akan terhalang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amal ibadah berpotensi mendatangkan kebaikan, pahala menjadi hilang, bahkan membuat dosa. Berikut cara untuk menghindari riya, yaitu niatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Riya bisa kita hindari dengan memfokuskan niat ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena ingin mendapat sanjungan dari manusia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbuatan ini tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang diniatkan. HR Bukhari Muslim. Selalu mengingat Allah, manusia meminta perlindungan kepada Allah, salah satunya lewat zikir. Sebab dengan berzikir, seorang muslim akan senantiasa teringat oleh Allah. Berusaha mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian orang lain. Sebuah pujian memang bisa memotivasi diri agar menjadi lebih baik, namun terkadang sebuah pujian juga bisa menjadi racun hingga membuat seseorang menjadi riya. Maka dari itu, cobalah untuk tidak membanggakan diri dengan mengendalikan hati. Menyembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Cara menghindari riya selanjutnya adalah menyembunyikan amal kebaikan seperti bersedekah seolah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Namun ibadah umum yang tidak bisa disembunyikan seperti sholat jemaah di masjid, membaca Al-Quran atau puasa tak perlu ditutupi. Terpentingnya berusahalah ikhlas mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dan memohon pertolongan Allah sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim dan melibatkan Allah dalam segala urusan, termasuk melindungi dari sifat-sifat tercela seperti riya. Dengan berdoa, keimanan akan diperkuat dalam lindungan godaan syaitan. Demikian pemaparan materi tentang riya dan cara menghindarinya. Saya Asmawati Sikoti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.